Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi kelas 10 IPA 3 di SMA Negeri 1 Perhentian Raja. Hari ini sudah masuk minggu kedua kita belajar daring di semester genap. Minggu pertama kemarin Ibu telah mengirimkan video tautan tentang konsep vektor. Nah, sekedar pemberitahuan aja kepada Ananda bahwa di semester genap ini kelas 10 matematika peminatannya itu fokus kepada bab vektor baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Jadi hari ini Ibu akan mengajarkan beberapa hal yang perlu kamu ketahui tentang vektor 2 dimensi setelah konsep yang di minggu kemarin. Nah, hari ini apa sih yang akan kita pelajari? Ada 3 hal yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama menyatakan suatu vektor, yang kedua besar atau panjang vektor, dan yang ketiga adalah vektor satuan. Nah, langsung saja kita masuk ke menyatakan suatu vektor. Nah, menyatakan suatu vektor, kamu lihat di sini ada gambar. Perhatikan ya, di sini ada gambar. Nah, di gambar ini ada vektor O ke A, ya. Ada vektor O ke A. Untuk menyatakan suatu vektor, kita harus tahu posisi dari vektor tersebut. Nah, di sini kita sudah tahu dulu kan, telah belajar tentang bidang kartesius, ada X dan Y. Nah, di sini vektor O ke A terletak di A1, A2, berarti X-nya A1 dan Y-nya adalah A2. Untuk menyatakan suatu vektor bisa kita bagi menjadi 3. Yang pertama, itu namanya vektor baris. Nah, vektor baris itu yaitu vektor O ke A ini. Ini kita kan lebih berfokus ke O ke A. Atau vektor A, di sini ini tandanya ya. Ini adalah tanda dari vektor. Nah, vektor OA atau vektor A kecil itu kalau baris bentuknya mendatar seperti ini. A1, A2. Berarti ini vektor baris ya. Nah, sekarang yang kedua vektor kolom. Nah, vektor kolom yaitu sama vektor O ke A atau vektor A kecil. Berarti kalau dibuat kolom berarti dia seperti ini. Bentuknya vertikal ya nak. A1, A2. Kalau tadi baris dia mendatar, kalau ini vertikal. Nah, yang ketiga vektor baris atau lebih sering kita sebut dengan vektor komponen. Nah, ketika dia dipasangkan, maksudnya ketika dia ada di X, posisinya di X, maka kita pasangkan dengan I. Dan ketika dia di Y, kita pasangkan dengan J. Ya, dengan I dan J adalah masing-masing vektor baris pada arah X dan Y. Andaikan di sini 3, di sini 3 berarti 3i tambah 3j. Nah, itu dia maksudnya ya. Ada 3 cara untuk menyatakan vektor. Nah, sekarang kita masuk contoh soal. Contoh soal yang pertama, nyatakan vektor berikut dalam vektor baris, vektor kolom, dan vektor komponen. Jika diketahui A-nya adalah 3,3 dan B adalah 7,7. Nah, cara menjawabnya, dia kan minta nih vektor barisnya apa, vektor kolomnya apa, dan vektor komponennya apa. Nah, untuk mengetahui itu semua, kamu harus tahu dulu, karena dia ini terdiri dari titik A dan titik B, kamu harus tahu vektor posisinya. Vektor posisi itu adalah vektor AB. Nah, kalau vektor AB berarti B dikurang A ya. Kita untuk mengetahui posisinya berarti posisi akhir kurang posisi awal. Vektor B dikurang vektor A. Nah, vektor B itu, maka cara mengurangkannya dengan vektor A, B1 kurang A1, B2 kurang A2 ya. 7 kurang 3 nih ya. B1 A1, B2
A2. Nah, 7 kurang 3, 7 kurang 3, hasilnya 4, 4. Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, cara menjawabnya gini. Kalau vektor baris, pasti bentuknya seperti ini. 4,4. Kalau vektor kolom AB, itu 4 dan 4, tapi bentuknya atas dan bawah atau vertikal ya. Sedangkan vektor komponennya berarti vektor AB sama dengan 4I tambah 4J. 4 di X, 4 di Y. Jadi 4I tambah 4J. Nah, sekarang coba kita ke pembahasan yang kedua, yaitu besar atau panjang vektor. Nah, besar atau panjang vektor itu jika suatu vektor OA, ya, vektor OA terdiri dari A1 dan A2, maka besar atau panjang vektor, ya, besar atau panjang vektor dapat kita nyatakan kurung mutlak OA. Jadi nak, kalau kamu jumpa soal yang ada tanda kurung mutlak dan vektor di dalamnya, artinya itu tentang besar atau panjang vektor ya. Jadi untuk mencari panjang vektor dari A adalah akar dari A1 kuadrat tambah A2 kuadrat. Sedangkan kalau bentuk vektornya itu adalah vektor posisi seperti AB, tentu kita harus B1 kurang A1, B2 kurang A2 untuk mencari besar atau panjang vektornya. Berarti panjang dari vektor AB adalah B1 kurang A1 kuadrat dikurang B2 kurang A2 kuadrat. Tidak jauh berbeda ya, yang penting di sini sama-sama dikuadratkan. Contohnya, tentukan besar vektor A jika A-nya adalah 8 dan min 6. Berarti ini masuk ke dalam ini ya, bagian yang pertama. Cara menjawabnya langsung saja, besar dari vektor A, ingat tandanya adalah kurung mutlak. Ya, 8 pangkat 2 ditambah min 6 pangkat 2, sesuai rumus yang ini ya. Nah, sama dengan akar 64 ditambah 36. Ya, 64 tambah 36 adalah akar 100. Nah, nilai dari akar pangkat 2 dari 100 adalah 10. Maka panjang dari vektor A adalah 10. Nah, itu dia panjang atau besar vektor. Sekarang pembahasan yang ketiga yaitu vektor satuan. Nah, vektor satuan ini adalah vektor yang besarnya satu satuan searah dengan vektor A. Maksudnya seperti apa, Bu? Nih, langsung saja ya. Jika A-nya adalah A1 dan A2, maka vektor satuan A dapat kita tulis dengan E, ya. E seperti ini. Vektor yang seperti ini itu pasti adalah vektor satuan. Rumusnya atau ketentuannya adalah vektor A dibagi, ini apa tadi? Besar atau panjang vektor A. Ya. Supaya lebih memudahkan, caranya dibuat seperti ini. 1 per akar A1 kuadrat tambah A2 kuadrat kali vektor A1 kali A2. Sebenarnya ini bisa di atas, tapi boleh juga kita ganti dengan 1. Contoh soalnya, tentukan vektor satuan dari vektor R. Di sini ada vektor R yang terdiri dari min 3 dan min 4. Berarti sesuai dengan rumusnya, seperti ini kan? Di bawah ini kan ada panjang dari vektor A, yang ini kan vektor R. Berarti lebih baik kita cari dulu panjang dari vektor R berapa, supaya langsung nanti kita mudah substitusikan ya. Di sini berarti min 3 pangkat 2 tambah min 4 pangkat 2, maka hasilnya akar 9 tambah 16 ya, sama dengan akar 25, sama dengan 5. Sehingga vektor satuannya kita masuk ke dalam rumus. 1 per panjang vektor A adalah 5. Berarti 1 per 5.
Nah, kali dengan vektor R-nya tadi, min 3 dan min 4. 1 kali min 3 adalah min 3 per 5. Dan 1 per 5 kali min 4 adalah min 4 per 5. Jadi inilah vektor satuan dari vektor R. Nah, sekian penjelasan singkat hari ini. Semoga bisa dipahami. Silahkan kerjakan tugas kelompok yang akan Ibu instruksikan di WhatsApp grup Ananda masing-masing ya. Terima kasih, sampai jumpa di minggu depan. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.